تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل قرن، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. رواه البخاري. Kita awali khutbah ini dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah di tengah hujan yang turun, berkah turun, karunia Allah. Kita memuji Allah, nikmat Allah begitu banyak, tinggal bersyukur. Rasakanlah setiap hembusan nafas kita bisa bernafas, bisa hidup, bahkan sampai kita berada di masjid ini beribadah dengan cara terbaik kita. Ini karunia Allah. Kita syukur, alhamdulillah. Semoga Allah tambah keberkahan, semoga Allah tambah kenikmatan, kelezatan beribadah. Kemudian kita berkirim salam, bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kita contoh, kita teladani, bahkan kita berharap sekali memperoleh syafaat dan bisa mempersamainya di surga. Bapak saudara-saudara, khatib berwasiat bertakwa kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Apa yang Allah suruh kerjakan, apa yang Allah larang tinggalkan. Bapak saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadi khatib membaca satu ayat surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 105, dan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Pertama, pesannya adalah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Muhammad katakan, "Qul i'malu." Bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, beramallah, lakukanlah apa saja. Seperti ayat yang pertama itu, surat Al-Alaq, perintah Iqra, bacalah, tetapi tidak disertai dengan objek apa yang dibaca, sehingga
segala. Silahkan mau bekerja, silahkan mau bikin apa, buat apa. Tapi ingat, fasayarallahu, Allah akan lihat. Allah pasti memperhatikan apa yang kita lihat. Mau bikin apa aja silahkan, mau bikin yang jahat, yang baik, Allah pasti lihat. Tidak hanya Allah, wa rasuluhu, Rasulullah juga bakal lihat kita. Karena ayat ini turun dan saat Nabi masih ada, tentu sangat berkesan sekali bagi sahabat. Kalian bikin aja apa saja. Bapak nanti Nabi tahu kok. Kalau kita nggak tahu orang lain, tapi Nabi dikasih tahu oleh Allah. Ini yang dilakukan oleh umatnya. Makanya di beberapa tafsir ayat ini berkenaan dengan orang munafik. Nabi tahu siapa yang munafik, siapa yang memang betul-betul mau masuk Islam, berjuang untuk Islam, mana yang hanya sekedar taqiyah, ya sekedar syahadat saja, tapi dia tidak bela Islam. Ketika orang jelek-jelekin, dia ikut juga jelek-jelekin. Itu dahulu begitu. Nabi tahu. Wal mu'minuna, orang beriman juga perhatikan apa yang kita lakukan. Susah menyembunyikan bangkai itu susah. Betapapun pandai kita menyimpan keburukan kita, kalau Allah bilang bakal dilihat oleh manusia, dengan mudah saja aib itu tersebar. Maka pilihannya apa? Berbuat baik. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kalian akan dikembalikan kepada Zat, kepada Allah yang mengetahui yang gaib, begitu juga yang tampak. Seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita, mau bikin apa saja, buat apa aja. Nanti juga bakal ketahuan. Allah bakal tahu terus, pasti Allah lihat. Yang gaib Allah tahu. Kalau sudah tahu Allah buat apa berbuat. Fayunabbiukum, dia akan memberitakan kalian bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Diberitakan semua. Kalau kita mengerti ini, maka kesimpulan akhirnya adalah pilihannya cuma satu, menjadi orang yang selalu berbuat baik. Buat apa berjahat? Toh nanti Allah akan balas juga. Buat apa berbuat yang tidak baik, berbuat curang? Memang manusia kita bisa kelakui, orang tertipu, tapi nanti bakal dikasih tahu berbuat apa. Justru kita nipu diri kita sendiri. Maka perhatikan apa yang kita lakukan. Hadis menambahkan dengan satu hadis. Mungkin perbuatan ini tidak diketahui oleh orang banyak, tapi setiap hari kita lakukan. Maka rugi rasanya kita melakukan sesuatu yang bisa terbebas dari riya, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? Yaqilu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama. Setan mengikat. Di mana ikatannya? Di kepala atas kita, di atas tubuh kita ini. Apabila kita tidur, 3 ikatan. Setiap tidur malam tentunya. Maka ketika kita bangun, kalau kita tidak mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita akan selalu dalam ikatan setan. Yadribu kulla taqadatin 'alaika laylun tawilun farq.
Masing-masing ikatan itu membuat kita ingin terus tidur sepanjang malam. Gak mau bangun, susah bangun. Maka apa yang harus kita lakukan? Lepaskan ikatan. Berarti setiap bangun tidur orang nggak tahu orang lain. Kita berada di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Ketika kita melakukan sunnah ini tidak ada orang yang tahu, sehingga terbebas dari dia. Pahalanya tentu besar. Fa in istayqaza fa dzakarallaha in halat uqdah. Kalau seseorang terbangun lalu dia berzikir kepada Allah, ingat Allah. Bangun, ingat Allah. Bagaimana ingat Allah? Rasulullah contohkan, alhamdulillah. Nabi zikirnya bangun tidur, segala puji bagi Engkau ya Allah. Menikmati bangun tidur dengan ungkapan alhamdulillah. Baru lagi ya. Ketika kita bangun, alhamdulillah. Nggak semua orang bisa. Coba jawablah masing-masing kita. Tadi pagi aja kita bangun. Apakah lisan ini sudah bersyukur, hati ini sudah bersyukur? Ya Allah, hidup lagi ya Allah. Menikmati bangun tidur dengan zikir nggak semua orang. Maka nikmati dengan apa? Alhamdulillah. Biar apa? Ikatan setan itu lepas. Kalau enggak, kita seharian berada dalam ikatan setan. Mudah, iya mudah. Kita hafal alhamdulillah. Cuma sudah diamalkan loh. Oh, mau panjangnya, anak-anak kita juga hafal, adik-adik kita juga hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Semalam Kau matikan kami, sekarang sudah hidup lagi. Tapi ilaihi nusyur, ujung-ujungnya juga bakal mati ya. Tiap pagi itu zikir yang diajarkan Rasulullah. Tiap pagi juga kita rasakan itu alhamdulillah, hidup lagi, tapi nanti juga bakal mati ya. Satu, ikatan setan terlepas. Kalau enggak, yang kedua, fa in tawaddaa. Kalau dia berwudu, in halat uqdah. Kalau dia berwudu, setelah berzikir dia berwudu, ikatan kedua terbuka. Maka orang yang cukup hanya bangun terus dia bekerja tanpa zikir, tanpa wudu, maka masih ikat setan. Semua kita bisa wudu, tapi ketika sudah bangun tidur bisa langsung berwudu, itu nikmat Allah. Tidak semua orang bisa. Ada orang yang cuma ambil air, polesin ke mukanya, ke matanya, dan pergi kemana tanpa berwudu. Fa in shalla in halat uqdah. Kalau dia salat, selesai berwudu dia salat, berarti salatnya salat subuh. Maka kebukalah semua ikatan itu. Fa asbaha nasyitan. Dia pagi-pagi dalam kondisi yang rajin, jiwanya semangat. Thayyiban nafsi, jiwanya jadi jiwa yang baik. Kalau tidak, asbaha khabithan nafsi, kaslan, jiwanya buruk, dia pemalas. Maka menghilangkan malas pagi itu adalah berzikir, alhamdulillah, berwudu, salat subuh. Maka rasakanlah kebahagiaan sepanjang hari, diri yang baik, semangat dalam hidup. Maka kita nggak aneh kalau lihat orang nggak sholat, berarti dia nggak wudu. Tidak juga ada zikir bangun tidurnya, wajar dia malas-malasan. Jam 12 baru mau bekerja.
sudah pergi kemana-mana, orang sudah berusaha, sudah banyak dapat untung, dia baru mulai bergerak. Datang malam juga habis waktu. Malah sebab masih diikat setan. Setan mengikat hari-hari kita. Mau sampai kapan kita biarkan ini berlangsung dalam diri kita? Setan selalu ganggu kita. Sebab dia sudah minta izin sama Allah. La ughawiyannahum, izinkan fabilizatika, demi kekuasaan Engkau ya Allah, izinkan aku mengganggu mereka sampai ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Dan Allah beri izin ganggu kita. Kalau kita biarkan dia ganggu kita, mau sampai kapan kita terjerat oleh jeratan setan? Maka melalui khutbah ini Khatib mengajar kita semua. Jadi Khatib, saudara-saudara, bapak-bapak semua, mari kita perbaiki cara bangun kita. Mudah, alhamdulillah. Berzikir, menikmati bangun itu karunia Allah. Bangun itu nikmat Allah. Berwudu, tak susah sekarang. Kalau dulu jauh, sekarang di kamar juga ada kamar mandi. Berwudu 2 rakaat, cuma 2 rakaat. Allah lepas itu ikatan. Kita bakal semangat, jiwa yang baik. Kalau jiwa yang baik, bakal rezeki yang baik juga dapat. Bukankah rezeki itu berbanding lurus dengan diri kita? Orang yang terbiasa berbuat buruk, rezekinya buruk. Orang yang biasa berbuat baik, rezekinya juga baik. Itu masuk akal, itu logis juga. Maka jadikan mulai dari subuh, mulai dari pagi, jiwa kita sudah baik, biar rezeki yang datang, rezeki yang baik juga. Kadang kita diuji oleh Allah, dikasih rezeki yang buruk, rezeki yang tidak halal. Karena kita juga terus mau, akhirnya diri kita menjadi buruk. Karena orang yang buruk mendapatkan rezeki yang buruk. Jiwa yang baik diberi oleh Allah rezeki yang baik. Mulai dengan waktu subuh kita. Ba'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ibadallah, usikum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah demi masa kita bakal rugi kecuali orang-orang yang beriman. Maka disisa untuk kita ini berusaha agar iman kita semakin kuat. Iman kuat itu dengan ilmu. Hadir ke Jumat, simak betul khutbah. Biar apa? Biar meningkat imannya. Ada majlis ta'lim, hadirilah, biar iman ini semakin hebat. Ada kajian-kajian di media sosial, di mana saja sekarang fasilitas sudah terbuka. Bergurulah, belajarlah, biar iman kita ini hebat. Kalau tidak kita rugi.
Tapi iman juga masih rugi kata Allah. Wa 'amilus shalihat. Kalau tanpa amal saleh, iman kuat, belajar tapi nggak ada amalnya. Buktikan. Seperti sekarang, khatib baca satu ayat, khatib baca satu hadis dari hadisnya sahih, Al-Qur'annya jelas. Amalkan. Nanti subuh bangun, ingat betul khutbah kemarin ini. Kata Nabi yang disampaikan oleh khatib ada 3 amalan tiap subuh kita. Lakukan itu biar kita tidak diikat setan terus. Ketika kita bisa mengamalkannya, berarti sudah bermanfaat khutbah itu. Sudah bermanfaat hadir kita ke Jumat demi Jumat ini. Iman ada, amal soleh ada, masih juga bunyi wa tawasau bil haqq. Ingatkan istri anak kita, wasiatkan kebaikan ini buat orang lain selain dari kita. Kita terbatas beramal itu. Ya selama kita sehat, selama kita ingat. Tapi ketika kita ajarkan kepada anak kita, ketika sampaikan ke istri kita, tadi waktu khutbah pesannya ini berdasarkan surah At-Taubah ayat 105. Hadis Nabi riwayat Bukhari, setiap orang diikat setan kalau dia tidur. Kapan hilangnya? Kalau dia berzikir, ayo baca alhamdulillah. Nikmati ini bagian dari karunia Allah. Kedua, berwudu. Ketiga, salat. Bapak-bapak juga membangunkan anaknya. Nanti bisa berubah. Tak perlu teriak-teriak lagi, cukup dekatin anaknya. Dudukkan dia, bisikkan di telinganya, alhamdulillah. Karena itulah zikir pembuka ikatan setan. Bukan teriakan, bukan ancaman, bukan marahan Bapak. Tapi ketika kita mau bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, itulah yang membuka ikatan untuk anak kita. Suruh dia baca. Antarkan dia ke kamar mandi untuk berwudu. Ajak dia pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Itu yang membuat dia terbuka ikatannya. Kalau semua keluarga terbebas dari setan, maka perbuatan buruk pun akan terbebas dari keluarga kita. Tapi ini juga masih rugi. Wa tawasau bis sabri. Lakukan dengan kesabaran. Boleh jadi nanti subuh baru kita yang bisa melakukan. Istri kita belum, anak kita belum. Terus besok ajak lagi, terus lusa ajak lagi, lakukan lagi terus sampai menjadi kebiasaan sunnah itu di keluarga kita. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.